Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam renungan refleksi Gema. Saudara, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau anugerahkan kepada setiap kami. Hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, bahkan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, renungan refleksi Gema kita pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 28. Kita tidak akan membaca keseluruhan daripada perikop ini, tapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara boleh mengambil waktu untuk membaca sendiri satu bagian perikop ini. Dan pada hari ini kita hanya akan membaca ayat yang pertama dan ayatnya yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Celaka atas mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim, atas bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur, yang penuh peminum anggur yang sudah pening. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak. Kacau oleh anggur, mereka pusing oleh arak. Pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Saudara, mungkin kita akan merasa heran ketika mendengar ada seorang majelis atau seorang pendeta yang mabuk-mabukan. Ketika kita mendengar hal ini, mungkin kita akan berkata, masa sih seorang majelis, seorang pendeta suka mabuk-mabukan? Saudara, mungkin saja. Di salah satu daerah di Indonesia, saudara, satu kali saya pernah mendengar ada seorang bapak bertanya kepada seorang majelis ketika sebelum ibadah persekutuan rumah tangga dimulai. Pak Penatua, itu mukanya merah banget. Kenapa ya? Lalu penatua itu menjawab, baru habis minum air kata-kata supaya nanti lancar berkhotbah. Artinya saudara, penatua ini baru saja minum alkohol supaya ketika dia membawakan renungan firman Tuhan, maka dia bisa membawakannya dengan lancar. Sebab memang di gerejanya memperbolehkan seorang penatua untuk membawakan renungan firman Tuhan. Saudara, bukan hanya Bapak Penatua ini saja yang melakukan hal yang demikian. Tetapi di daerah itu pun seorang pendeta bisa melakukan hal yang demikian. Nah, ketika saudara menemukan pemimpin agama yang suka mabuk-mabukan, apa yang menjadi respon saudara? Saya percaya akan timbul rasa yang tidak respect di dalam hati kita. Dan mungkin juga ada yang akan bereaksi untuk menegur orang tersebut. Nah saudaraku, reaksi ini juga muncul di dalam hati Nabi Yesaya ketika dia melihat orang-orang yang mabuk-mabukan di Efraim. Bukan hanya orang-orang biasa yang punya kebiasaan mabuk di sana, saudara. Bahkan para pemimpin rohani juga ikut mabuk. Akibatnya, mereka menjadi kacau, pening dalam penglihatan, dan oleng waktu membuat keputusan. Mereka dikuasai oleh kemabukan sehingga tidak dapat berpikir dengan jernih. Mereka menolak firman Tuhan, tidak mau dikekang, ingin bebas memuaskan keinginan daging. Keadaan mabuk membuat mereka lupa hidup takut akan Tuhan. Saudara, saat berada dalam keadaan mabuk, mereka menyangka bahwa mereka tidak akan mengalami penghukuman Allah meskipun mereka hidup sesuka hati mereka. Mereka hanya berkhayal. Pikiran mereka kacau. Mereka meyakini bahwa dusta yang selama ini mereka lakukan akan menolong dan menyelamatkan mereka dari hukuman Tuhan. Bahkan dunia orang mati pun tidak akan menelan mereka. Saudara, sungguh mengerikan kepercayaan diri mereka yang muncul dari pikiran yang kehilangan kesadaran. Namun Allah berfirman bahwa Dia akan meletakkan sebuah batu di Sion sebagai dasar. Sebuah batu yang teruji, batu penjuru yang berharga, suatu dasar yang teguh. Dan setiap orang yang percaya tidak akan gelisah.
Saudaraku, iman orang yang mabuk di Efraim dan Yerusalem merupakan dusta. Oleh karena itu Allah mengajak mereka untuk melihat kepada batu yang teruji, yang berharga, yang teguh untuk menjadi dasar daripada iman mereka. Barang siapa percaya kepada batu itu, tidak akan gelisah. Dan batu itu merujuk kepada Yesus Kristus sebagai batu perlindungan kita. Saudaraku, melalui refleksi Gema pada hari ini, mari kita terus memohon dan meminta kekuatan kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah batu perlindungan kita, supaya kita punya hati yang waspada, bukan hanya waspada terhadap minuman keras, tetapi kita juga punya hati yang waspada terhadap mabuk harta, mabuk tahta, mabuk wanita, dan sebagainya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan sudah membukakan hati pikiran kami untuk kami boleh ditegur dengan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Ini yang menjadi kerinduan hati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.